Dan pagi hari ini saya ingin menyapa setiap dari teman-teman. Selamat pagi JKM Mawar Syaron. Selamat pagi juga buat teman-teman yang mungkin masih menyaksikan lewat online maupun sahabat Iktus yang mendengarkan lewat radio. Saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah topik yang baru, kita masuk dalam pembahasan yang baru di bulan ini. Karena saya ingin supaya gereja kita ini betul-betul mencapai visi yang Tuhan taruh di hati saya. Saya percaya gereja lokal yang Tuhan ingin bentuk adalah gereja lokal yang punya kekuatan. Gereja lokal yang orang-orangnya itu mengalami transformasi kehidupan begitu rupa, sehingga kita menjadi agen-agennya Tuhan atau juara-juaranya Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hari Minggu, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa supaya keluar dari tempat ini kita diperlengkapi, supaya kita ini betul-betul menjadi marketplace champion. Kerajaan Tuhan dibawa dengan segala kemuliaannya, kasihnya, dan kuasanya keluar sana. Amin. Amin saudara. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang baru, yaitu namanya life skills. Life skills. Keahlian-keahlian yang kita perlu di dalam kehidupan. Dan saya ingin kita flashback dulu, selama sebulan terakhir ini kita membahas tentang apa? Membahas tentang mendengar suara Tuhan. Penting sekali untuk kita mengerti dan belajar untuk mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal pribadinya dan kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan bulan lalu kita juga banyak belajar bagaimana kita menjadi lebih peka terhadap tuntunannya. Nah, bulan ini saya ingin lanjutkan dengan kita masuk dengan beberapa pertanyaan. Kita sudah membahas tentang mendengar suara Tuhan, membuat hubungan kita lebih sehat dengan Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sebetulnya simpan dalam hati, mungkin teman-teman simpan dalam hati pagi hari ini. Mungkin beberapa pertanyaan seperti ini. Pak, kenapa saya sudah belajar mendengar suara Tuhan, tapi saya kok belum juga mendapat jawaban dari doa saya. Belum mendapat jawaban dari doa-doa saya. Berapa banyak yang punya pertanyaan ini dalam hati Anda? Ya, tolong simpan dalam hati aja ya. Ada yang berkata, Pak, saya sudah berdoa. Bahkan saya sudah berpuasa bahkan. Tapi kok kenapa saya belum mendapatkan pekerjaan yang ideal, pekerjaan yang saya inginkan. Pertanyaan yang ketiga mungkin, kenapa kok saya belum berhasil dalam bisnis dan pekerjaan? Padahal saya sudah sering melayani, saya rajin di gereja, saya rasanya all out untuk Tuhan, tapi kenapa hidup saya enggak ngalami perubahan, enggak ngalami promosi, enggak ngalami terobosan? Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang ada di hatinya Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti cara pandangnya Tuhan. Dan saya berdoa semakin kita kenal Tuhan, mestinya hidup kita berubah semakin mirip sama Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini saya ingin menyambut beberapa teman yang datang dari luar kota, dari Mojokerto, dari Kudus, ya, dari beberapa kota dari seluruh Indonesia tentunya ya. Selamat datang, selama nggak ketemu, ada wajah-wajah baru juga. Dan pagi hari ini saya ingin berkata begini saudara, bahwa Tuhan itu ingin sekali kita berhasil. Tuhan itu adalah, boleh dikata adalah cheerleader kita terbesar. Pribadi yang paling ingin anak-anaknya itu berhasil. Paling ingin anak-anaknya berhasil saudara. Saudara percaya nggak? Kayaknya pagi hari ini kok Anda kurang percaya ya. Kayaknya kok sepi-sepi, kayaknya kurang percaya ya. Saya mau ajak kita buka dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 ini ditulis yang menurut saya luar biasa sekali. Dikatakan seperti ini,
sebagaimana dunia ini dimiliki, dikuasai, dan dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan, kuasanya memenuhi seluruh bumi dan jagat raya. Dan kuasa Tuhan atas jagat raya tidak bergantung pada ciptaan manapun, melainkan secara mutlak bebas dari segalanya dan berdaulat atas segalanya. Saya rangkum dengan satu kalimat singkat, Tuhan itu pemilik dunia dan segala isinya. Inti dari ayat ini. Tuhan itu pemilik dari dunia dan segala isinya. Berapa banyak dari saudara percaya mengaminkan itu? Amin. 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 Tuhan itu pemilik dari dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Pertanyaan pagi hari ini sederhana sekali. Kalau dia pemilik, berarti kita mempunyai Bapa yang sangat kaya, sangat mulia, sangat luar biasa. Setuju enggak? Pemilik, bukan penyewa ya. Tuhan bukan penyewa. Tuhan itu pemilik dari dunia dan segala isinya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri pagi hari ini. Sudahkah saya sebagai anaknya yang menyebut dia Bapa, hidup seperti itu? Saya ulangi, sudahkah kita yang menyebut dia Bapa, hidup seperti anak seorang pemilik segalanya? Kok diam semua ya, kok sepi banget, termenung ya saudara ya, agak susah ya. Saudara bayangkan, seberapa sih Anda betul-betul percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa Anda? Karena ini akan sangat menentukan bagaimana Anda hidup. Minggu lalu saya diberi kesempatan untuk melayani di sebuah sekolah teologi, dan setelah saya melayani, setelah sesi saya sempat ngobrol dengan chaplainnya atau dengan campus pastor dari sekolah teologi tersebut. Kita ngobrol dan saya dapati ada percakapan yang menarik. Dia sempat berkata begini, ini orang pinter, menurut saya orang yang punya kapabilitas yang luar biasa, pernah sudah kemana-mana gitu ya saudara. Dia itu S1, S2, S3 saudara, teologi ya. S3-nya sampai di Birmingham saudara, sampai di Inggris 5 tahun saudara. Ini orang brilian, orang cerdas. Tapi di salah satu sekolah Alkitab yang dia masuk, salah satu dosen, salah satu mentornya berkata begini, kamu boleh belajar seluruh teologi yang kamu dapatkan, bisa dapatkan. Tapi yang penting satu tok, kamu harus keluar dari sekolah teologi ini dengan punya hati Bapa. Wow. Kamu boleh enggak belajar apapun, teologi apapun, pastikan kamu keluar dengan hati Bapa. Saudara, hati Bapa itu enggak main-main. Begitu kita sadar siapa Bapa kita yang sesungguhnya, cara hidupmu seharusnya sangat amat berubah. Kalau hidup kita tidak berubah, perlu dipertanyakan seberapa kita mengerti dan mengamini sebetulnya Bapa di surga itu adalah pemilik segalanya. Oke? Karena begini, kalau dia itu pemilik segalanya, mungkin beberapa dari kita bertanya, kenapa kok hidup saya tidak mencerminkan itu? Kenapa kok saya belum diberi kepercayaan? Kenapa kalau Bapak, bayangkan kalau Anda punya seorang ayah, Bapak yang sangat kaya, sangat mulia, tapi kenapa dalam kehidupan kita cuman sangat kecil? Boleh dikata sangat miskin bahkan. Kenapa hidup saya begitu menderita kalau Bapak saya kaya? Pagi hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saudara, jawaban yang paling penting adalah kata tata kelola, saudara. Saudara, walaupun seorang yang sangat kaya raya, dia punya harta yang sangat banyak, dia tidak akan bisa mempercayakan harta dan asetnya kepada anak-anaknya yang tidak sanggup mengelola. Tidak sanggup mengelola, lebih baik dia berikan kepada orang-orangnya, pada pegawainya, pada karyawannya, yang bisa mengelola hartanya. Sampai kapan? Sampai anaknya mampu untuk diberi kepercayaan.
Setuju nggak, saudara? Anda bisa punya ayah yang luar biasa, tapi pagi hari ini saya ingin kita belajar bahwa kita sebagai anak-anaknya harus grow up, harus bertumbuh, saudara. Tidak bisa sebagai anak kecil terus. Kalau anak Anda tidak bisa dipercaya dengan uang 50.000, sudah pasti dia tidak bisa dipercaya dengan uang 100.000, uang 200.000, uang 2 juta bahkan. Setuju? Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Kenapa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang dalam tanda kutip belum dapat jawaban dari Tuhan, belum dapat terobosan dari Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah coba mendengar suara Tuhan. Kenapa belum terjadi? Pagi hari ini jawabannya diberitakan kepada kita semua. Jawabannya sederhana, tata kelola, kemampuan kita mengelola. Nah, saudara, Anda berkata, Pak, apa sih yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saya? Apa sih yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saya? Saudara, tahukah bahwa Tuhan itu sudah mempercayakan banyak hal sebetulnya? Ya, pagi hari ini kita akan belajar. Yang pertama, saudara, Anda mungkin tidak percaya kalau ini, cuman kayak begitu. Tapi ini luar biasa, Tuhan yang nomor satu, sudah mempercayakan kepada kita namanya waktu. Sama-sama katakan, waktu. Saudara, waktu itu adalah salah satu hal yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Waktu. Setiap kita punya 24 jam dalam sehari. Setuju enggak? Setuju? Ada yang di sini seharinya dapat 25 jam? Ada yang dapatnya cuma 19 jam? Semua dari kita punya 24 jam dalam sehari. Setuju? Setuju ya? Saudara, tahukah bahwa seorang presiden negara Republik Indonesia juga punya 24 jam dalam sehari? Seorang presiden mana? Presiden Amerika Serikat, pembesar manapun, orang terkaya di dunia, adil, cuma punya 24 jam juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan 24 jamnya? Saya berani jamin, cara kita pakai 24 jam dalam sehari, sama katakanlah seorang filantropis Warren Buffett, cara pakai 24 jamnya pasti beda banget. Pasti beda banget. Dan cara pakainya itu menentukan nasibnya. Cara kita memakai apa yang Tuhan percayakan, nomor satu adalah waktu. Sangat amat menentukan bagaimana kita akan mendapatkan hasil dalam kehidupan. Saya berani pastikan orang yang berhasil, cara pakai waktunya pasti berbeda dengan orang kebanyakan. Pasti, saya berani jamin pasti beda. Cara persepsi dan cara prinsip dalam kehidupannya pasti sangat berbeda. Hal apa yang lain yang Tuhan percayakan? Yang kedua adalah talenta. Sama-sama katakan talenta. Tahukah bahwa setiap dari kita itu dikasih sesuatu yang berharga. Selain waktu, dikasih yang namanya talenta. Talenta itu bicara mengenai potensi. Setiap kita lahir, kita itu selalu sudah dipersenjatai dan diperlengkapi dengan kemampuan. Tapi kemampuan yang belum terasah, namanya potensi. Jadi setiap dari kita harus mengelola, ya, kata besar pada bulan ini adalah mengelola, tata kelola. Apa yang Tuhan percayakan supaya talenta yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita itu berkembang jadi sebuah kemampuan, keahlian, sebuah kompetensi yang bisa berguna untuk melayani, yang bisa berguna untuk bekerja, yang bisa berguna untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hal kedua yang setiap dari kita, saya percaya, mau dikasih 5, kasih 2, kasih 1 talenta, itu semua kita miliki. Dan jangan pernah remehkan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita belajar dalam perumpamaan talenta, 1 talenta pun itu nilainya besarnya minta ampun. Jangan berpikir 1 talenta itu kecil. Saya persisnya lupa 1 talenta itu berapa kilo emas. Tapi itu angka yang sangat amat spektakuler sebetulnya. Modal bisnis yang sangat amat besar 1 talenta.
Jadi Anda jangan berkata, aku cuma punya satu talenta. Satu talenta itu besar banget. Sangat besar, lebih daripada yang kita sadari. Dan hal yang ketiga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita adalah namanya hubungan. Sama-sama katakan, hubungan. Saudara tahukah bahwa hubungan itu sangat amat penting di dalam kehidupan kita? Hubungan itu sangat amat penting. Jadi tadi kita bicara mengenai waktu, kita bicara mengenai apa? Talenta. Yang ketiga ini hubungan. Dengan siapa kita terhubung sangat menentukan apa jadinya kita di masa depan. Hubungan sangat menentukan dengan siapa kita berteman, itu akan menentukan masa depan kita. Sangat amat menentukan. Saya kalau lihat kilas balik dalam hidup saya, ada orang-orang tertentu yang saya syukuri. Tuhan taruh di dalam perjalanan waktu saya, ketemu, bisa kenalan. Itu yang mengubahkan sekali. Tanpa ketemu mereka, tanpa kita membangun hubungan dengan baik, tidak mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya saat ini. Ya, jadi saya percaya, perhatikan betul yang namanya hubungan. Orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita harus selektif. Kita harus terima. Ya, ada hubungan-hubungan yang harus kita pertahankan. Ada hubungan-hubungan dengan orang-orang sekitar kita yang harus selalu kembangkan. Kebetulan orang ini ada sebagai pemimpin rohani Anda di gereja, mungkin ketua sisi Anda. Anda harus bisa kenali bahwa orang ini penting dan Anda harus bangun hubungan yang baik dengan orang ini. Tapi sebaliknya saudara, ada hubungan-hubungan yang perlu Anda tinggalkan kalau Anda ingin berhasil. Ada hubungan-hubungan dengan orang-orang tertentu. Kalau Anda terus pegang dalam hidup Anda, tidak akan membawa hidup Anda kemana-mana. Berani jamin, Anda kumpul dengan orang-orang tersebut. Hidup Anda hanya akan muter-muter di tempat yang sama. Ya, jadi belajar untuk mengenali. Ya, bulan Februari kita selalu bicara tentang hubungan. Karena apa? Hubungan itu sangat amat penting. Oleh karena itu hubungan yang paling penting adalah berhubungan dengan Roh Kudus, dengan pribadi yang paling ingin kita maju, saudara. Anda harus dengarkan pribadi Roh Kudus, punya bergaul karib dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Itu sangat mengubahkan kehidupan kita. Nah saudara, kalau gitu apa itu life skills? Life skill bulan ini kita berbicara mengenai sebuah kompetensi atau kemampuan atau keahlian atau kecakapan. Nah tadi kalau kita baca apa yang tadi kita sudah dengar, apa 3 hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa aja saudara? Saya mau cek dulu pagi hari ini. Apa? Waktu, talenta, hubungan. Ketiga hal ini semuanya berkaitan sama life skills. Berhubungan dengan keahlian, menjadi ahli dalam kehidupan. Nah saya waktu menyampaikan ini saudara, saya bergumul, Tuhan ini saya bicara kepada orang-orang yang tepat, ini memang pesan yang Engkau berikan apa bukan? Saya boleh ini enggak saudara minta saudara yang hadir pagi hari ini, berapa banyak ya, jawaban secara jujur ya, angkat tangan ya, berapa yang umurnya tahun ini belum mencapai angka 40 tahun. Jujur ya, jujur. Ayo jangan ngaku-ngaku muda ya. Oke. Semua yang di bawah usia 40 tahun ini. Oke, lihat di atas. Berarti betul, ini pesannya untuk kita berarti. Masih ada kesempatan, saudara. Dan kesempatan itu jangan disia-siakan, saudara. Amin. Life skill adalah kompetensi, kemampuan, keahlian, atau kecakapan. Saudara, cara berpikir kita harus berubah. Anda jangan berpikir Tuhan itu tidak kasih modal apa-apa dalam kehidupan. Tuhan itu sudah kasih modal yang sangat amat luar biasa. Namanya apa? Namanya waktu. Namanya apa? Talenta. Namanya apa? Namanya hubungan. Ketiga hal ini
Kalau Anda sadari dan mengerti, itu lebih berharga dari namanya uang. Waktu, talenta, dan hubungan itu selalu lebih penting daripada uang. Kalau cara berpikir kita adalah ketiga hal yang Tuhan berikan itu Anda pakai untuk mengejar uang, itu cara berpikir yang sama sekali keliru. Prinsip kebenaran tidak seperti itu. Prinsip Alkitab tidak seperti itu. Tapi tiga hal itu Anda harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah mungkin di sini saya percaya banyak orang berkata, Pak, tapi bukannya di gereja itu kita belajar supaya punya hati, punya karakter yang mulia, punya karakter yang baik. Saya setuju banget. Tapi saya mau katakan bahwa ada banyak orang-orang yang hatinya baik, berkarakter mulia, tapi sayang, tidak bisa bersinar terang untuk Tuhan, tidak bisa menjadi berkat keluar, bukan karena hatinya tidak baik, tetapi karena apa? Karena tidak punya keahlian, tidak cakap di dalam kehidupan, nggak punya life skills, nggak punya kemampuan untuk mengelola kehidupan. Anda berkata, Pak yang penting kan Tuhan melihat hati. Sering dengar itu ya. Pak, yang penting kan Tuhan melihat hati kita yang terdalam, tahu motivasi kita. Yes, betul. Saya mau ingatkan bahwa bos Anda bukan Tuhan. Bos Anda di tempat pekerjaan adalah manusia, tidak bisa lihat hati Anda. Kecuali lihatnya lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perkataan, perbuatan, dan kehendak kita. Bos kita ini bukan Tuhan, tidak bisa lihat hati kita. Yang bisa dilihat adalah apa yang kita lakukan, kita perkatakan, apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Di hadapan Tuhan, bukan. Di mana? Di depan orang. Di depan orang, bukan 1 kilometer dari orang. Di depan orang. Di depan orang. Terangmu harus bercahaya di mana? Di depan orang, bukan 1 kilometer dari orang. Di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan dirimu. Enggak, memuliakan siapa? Bapamu yang di surga. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan ingin melalui perbuatan, tingkah laku kita, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kemampuan yang kita usahakan untuk Tuhan, itu semuanya merupakan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melihat, orang lain bisa melihat, bahwa Tuhan itu diagungkan dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi penting banget kalau gitu untuk kita betul-betul bisa mengelola ketiga hal tadi. Waktu, talenta, dan hubungan. Amin. Satu ayat lagi, Efesus 2 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang asal-asalan. Bukan, melakukan pekerjaan apa? Baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bisa bayangkan seorang Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan, dia ingin orang bisa melihat kemuliaan Bapa itu lewat kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu saya ingin tekankan bahwa di gereja ini kita akan selalu mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk menjadi the best version of you. Untuk menjadi the best version menurut Tuhan. Saudara, amin. Kita harus berubah semakin serupa seperti Kristus. Kalau Tuhan Yesus memang sempurna, saudara. Anda berkata, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Iya, Tuhan Yesusnya sempurna. Kitanya enggak sempurna, makanya kita harus terus-menerus diubahkan menjadi semakin serupa, semakin dewasa seperti Kristus. Dan ini ditampilkan, saudara, melalui perbuatan-perbuatan baik kita.
Ya, jadi perbuatan-perbuatan baik itu hanya untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, orang di sekitar kita tidak akan pernah bisa melihat hati kita, kecuali mendengar apa yang kita katakan, melihat apa yang kita lakukan. Itu penting sekali untuk kita mengerti. Nah, saudara, kalau gitu kita harus belajar untuk mengelola di dalam kehidupan ini. Dan cara terbaik untuk kita menjaga atau mengelola sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah dengan cara mengerjakannya. Sama-sama katakan mengerjakannya. Mengerjakannya. Saudara, kalau saudara ingin punya kemampuan, keahlian dalam bidang tertentu, Anda harus sering-sering ada dan melakukan hal tersebut. Contoh sederhana, kalau saya ingin fasih dalam berbahasa Inggris, tidak ada cara lain, saya harus terus-menerus pakai bahasa Inggris itu. Setuju enggak? Kalau saya jarang berbahasa Inggris, walaupun saya bisa, tapi kemampuan itu pasti akan menurun. Begitu juga kalau Bapak Ibu mungkin dulu belasan tahun yang lalu, pernah bisa menyetir mobil misalnya. Tapi belasan tahun Anda tidak pernah pegang setir mobil. Kemampuan itu pasti akan turun. Jadi sesuatu yang kita biarkan, itu selalu pasti akan turun. Sesuatu yang kita biarkan, itu selalu akan turun dalam kehidupan kita. Tetapi sesuatu yang kita terus kerjakan, itu akan terus paling tidak ada di level yang sama, bahkan bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mempunyai tata kelola yang luar biasa, kita harus terus mengerjakan. Artinya kita harus terus belajar bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengembangkan talenta, potensi kita, dan yang terpenting adalah kita belajar untuk menghargai setiap hubungan yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Amin. Saya ingin kita belajar dari perumpamaan talenta dalam Matius 25, ayat yang ke-14 dan 15. Setiap perumpamaan kerajaan surga Tuhan sampaikan itu punya pesan, dan di dalam ayat ini mempunyai pesan mengenai tata kelola. Katakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Baca yuk berikutnya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, kenapa saya minta Anda baca masing-masing menurut kesanggupannya? Pagi hari ini saya ingin kita nangkep pesan nih. Jangan sibuk ngurusin orang lain. Jangan sibuk ngurusin apa yang Tuhan kasih kepada orang lain. Sibuklah ngurusin apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena apa tadi? Kenapa kok beda ya Pak? Kenapa kok dia talentanya lebih banyak? Kenapa kok dia lebih ini hidupnya lebih enak, saudara? Jawabannya adalah apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Sekali lagi yuk, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, kalau Anda merasa Anda dikasih lebih banyak, pagi hari ini Tuhan tahu engkau punya kesanggupan untuk mengelolanya. Kesanggupan untuk melipat gandakannya dalam kehidupan. Kalau Anda merasa, Tuhan aku kok dibandingkan yang lain talentaku sedikit, kepercayaan yang engkau berikan sedikit. Pakai kepercayaan yang sudah Tuhan beri. Buktiin bahwa kita bisa mengembangkannya. Amin. Fokuslah dengan apa yang ada di tangan kita, tidak perlu ngurusin orang lain. Nah, kita baca apa yang terjadi pada waktu kita ini tidak memultiplikasi, tidak mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 27 sampai 29. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi ada hamba dengan 1 talenta yang dia merasa setia, menurut dia definisinya adalah mengembalikan apa yang sudah diberikan. 1 dikasih 1 ya kembalinya 1.
tapi justru malah ditegur. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat berikutnya, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat terakhir, ayat penutup buat kita. Yuk baca yuk sama-sama. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya minta tim present musik bisa maju ke depan. Saudara, tata kelola, life skills dalam kehidupan kita sangat menentukan apa yang terjadi berikutnya, saudara. Orang yang mampu mengelola, mampu mengerjakannya, diberi sampai kelimpahan. Kelimpahan itu artinya apa? Kelimpahan kalau Anda ada air, ini namanya penuh. Tapi kalau kelimpahan itu artinya apa? Meluber, keluar. Diberikan sampai berkelimpahan. Tapi orang yang punya, apa tadi? Ayat 29, tolong tampilkan lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang punya ditambahin berkelimpahan. Yang enggak punya kita pikir secara sosialis kita pikir akan disamaratakan sama Tuhan. Keadilan Tuhan tidak kerja seperti itu, saudara. Tuhan memberikan kita sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ada banyak, sekali lagi, dalam kehidupan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita mungkin ucapkan atau kita simpan dalam hati. Tuhan, kenapa kok ini belum? Tuhan, kenapa kok ini belum? Kenapa kok ini belum? Ada banyak hal yang bisa dijawab dengan firman Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak kita sudah mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita.